Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadul Anam dari kelas 2P dengan NPM 121020901 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Di video kali ini saya akan menjelaskan ataupun menjabarkan mengenai pembelajaran organisasi. Sebelum memasuki materi utama, kita akan menetapkan terlebih dahulu tujuan maupun sasarannya. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui apa saja yang dibahas dalam pembelajaran organisasi, termasuk tingkatan, konsep, teori maupun model pembelajaran organisasi. Untuk sasarannya yaitu tercapainya pengetahuan dan pemahaman apa saja yang dibahas dalam pembelajaran organisasi. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komen di channel saya ya. Yang pertama, konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Inti konsep organisasi pembelajaran adalah membangun individu-individu pembelajar dalam organisasi. Tidak ada organisasi pembelajaran tanpa individu pembelajar. Hanya dengan cara belajar, organisasi akan dapat mempertahankan keunggulan mereka. Kemudian tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada berpikir sistem. Berpikir secara sistem, yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua adalah personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga ada mental model, yaitu kemapanan sikap mental ataupun model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat yaitu membangun visi bersama. Kenyataannya perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Lalu, apa saja sih teori pembelajaran organisasi? Teori pembelajaran organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu operant conditioning atau Skinner. Operant conditioning merupakan suatu teori yang dimana kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, ada classical conditioning. Classical conditioning adalah teori yang dipaparkan oleh Ivan Pavlov yang menjelaskan teori pembelajaran menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain. Contohnya yaitu eksperimen Ivan Pavlov terhadap anjingnya yang diberi suara lonceng. Yang ketiga, social learning theory. Robbins menjelaskan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. Model pembelajaran masyarakat adalah proses pembelajaran antara individu satu dengan yang lainnya yang saling melakukan komunikasi dua arah. Lalu apa saja model pembelajaran masyarakat? Yang pertama yaitu proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua, proses mengingat atau disebut retention process. Dan yang ketiga, proses mesin untuk meniru atau yang disebut reproduction process. Dan yang terakhir, yang keempat, proses pemberdayaan atau penguatan, reinforcement process. Kemudian menurut Wibowo 2006, ada langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama, penguasaan pengetahuan.
Penguasaan pengetahuan adalah suatu proses yang dilakukan organisasi dengan cara menghimpun keahlian dari pekerja untuk menciptakan cadangan sumber pengetahuan yang suatu saat akan dapat diambil apabila diperlukan bagi atau oleh perusahaan. Yang kedua, distribusi informasi. Distribusi informasi dipergunakan sebagai basis untuk perubahan, harus didistribusikan kepada dan dipahami oleh mereka yang memerlukan. Lalu ada interpretasi informasi. Interpretasi informasi ini sangat penting karena pembelajaran membawa perubahan secara efektif. Jadi pengetahuan tidak hanya dikumpulkan, namun secara akurat juga harus dipresentasikan. Lalu pengingatan organisasi. Pengingatan organisasi mencerminkan perlunya wadah di mana pengetahuan dan sejarah organisasi disimpan sehingga dapat ditarik sebagai pelajaran apabila diperlukan untuk memulai perubahan. Kemudian ada langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama, schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Schedule reinforcement yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, continuous reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, intermittent reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Kemudian yang kedua, yaitu reinforcement schedule and behavior, yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement, tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Contohnya yaitu modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Lalu yang lainnya juga dapat memberi hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil atau tidak ada absen. Lalu yang ketiga yaitu dapat memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan disiplin karyawan. Dan yang terakhir, mengembangkan program pelatihan. Lalu materi yang terakhir yaitu 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, yaitu dapat diterapkan dengan cara membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, lalu investasi dalam pembelajaran, lalu mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, lalu yang keempat mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan yang terakhir menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua yaitu bekerja mengeneralisir gagasan dengan dampak. Contohnya itu dengan menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, lalu dengan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Lalu yang ketiga yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Contohnya yaitu dengan implementasi program perbaikan terus-menerus, lalu meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga yaitu eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan yang terakhir yaitu identifikasi mental model proses organisasi. Sekian materi yang saya jelaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.